Yang saya hormati Bapak Ketua TTKDH Banten, yang saya hormati Saudara Tantang Taufik Lubis. Ini salah satu anak muda yang luar biasa yang bisa menempatkan diri pastinya. Maka walaupun dia bukan NU, dia bisa. Bisa. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, dan secara khusus yang saya hormati Suhu Jonita, waktu untuk bersilaturahmi. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak, dan khususnya ibu-ibu yang dari tadi saya datang tertib luar biasa, gendong anak, ngurusin anak, bersolawat, dan fokus juga mendengarkan apa yang disampaikan Abah serta para narasumber sebelumnya. Dan yang saya hormati Bapak Asep Rahmatullah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Provinsi Banten, sekaligus juga Ketua DPRD periode 2014-2019. Jadi saya sempat 5 tahun jadi anak buah beliau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi pada Gema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis zikir Bumi Alit Pajajaran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Banten menyambut baik dan memberikan apresiasi penyelenggaraan Gema Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 28 yang artinya, tidaklah kami mengutusmu melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam semakin mengenal pribadi paripurna beliau, menguatkan cinta dan berusaha meneladani akhlaknya. Lebih dari 1400 tahun yang lalu sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama untuk memulai risalah ilmu dan peradaban, serta hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah sebagai awal penanggalan tahun Hijriah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih dapat merasakan pancaran cahaya pancaran cahaya iman, Islam, dan ihsan yang diwarisi oleh beliau. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti, serta dapat meneladani akhlak mulia dan perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin yang saya hormati, Gema Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini juga merupakan salah satu momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Wataniyah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya persatuan dalam pengertian kebersamaan. Seluruh pemangku kepentingan bersama-sama, seluruh elemen masyarakat berperan besar dalam pembangunan daerah. Saya mengajak kepada segenap aparatur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alim ulama, beserta seluruh masyarakat Banten untuk senantiasa menjaga kondusivitas daerah guna terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Banten, terutama dalam menumbuh kembangkan kebersamaan maupun kerukunan antar umat beragama. Pada awal hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dalam menjaga persatuan, kebebasan beragama, keadilan, dan perdamaian, terdapat Piagam Madinah yang juga disebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur masyarakat multikultural. Piagam Madinah relevan hingga hari ini sebagai model masyarakat pluralistik, mengajarkan pentingnya solidaritas, saling menghormati, dan menyelesaikan konflik secara damai untuk membangun komunitas yang harmonis dan inklusif. Pun demikian dengan Bapak Bangsa Indonesia yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah bangsa, termasuk di Banten. Pada masa Kesultanan Banten
Vihara Avalokiteshvara yang letaknya tidak jauh dari Masjid Agung Banten Lama menunjukkan toleransi dan keberagaman telah ada sejak lama di Provinsi Banten. Spirit Banten dalam menjaga persatuan senantiasa terdapat nilai-nilai luhur, silih asah, silih asih, silih asuh, saling menajamkan ilmu, saling mengasihi dan menyayangi, dan saling membimbing serta menjaga satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Karena itu, marilah kita bersama-sama membangun persatuan dengan meneladani Nabi Muhammad SAW, para pahlawan bangsa, serta para leluhur kita dalam membangun persatuan dan mewujudkan Banten yang adil dan merata. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan berbagai program strategis dalam mewujudkan Banten maju dan adil merata serta tidak korupsi. Di bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak kita di tingkat SMA, SMK, SKH. Sekolah gratis sebelumnya telah ada di Provinsi Banten untuk SMK, SKH, dan SMA negeri. Dan alhamdulillah tahun pelajaran ini, tahun ajaran 2025-2026, kita telah memulai untuk yang swastanya. Namun kami meyakini bahwa ini belum cukup, maka secara perlahan-lahan kita akan meningkatkan pelayanan pendidikan kita agar anak-anak Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Selamat datang Bapak Ketua. Sebenarnya sambutan saya sudah selesai, tapi karena ada Pak Ketua saya panjang-panjangin dikit biar membedakan antara ketua dengan gubernur. Lupa saya Pak Ketua. Dalam pembangunan bidang kesehatan, pemerintah Provinsi Banten saat ini telah mengoperasikan 4 rumah sakit umum daerah. Dan semoga kita terus bisa membangun rumah sakit daerah dan kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan agar derajat kesehatan warga Banten semakin baik. Dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di desa, pemerintah Provinsi Banten telah menjalankan program Bangun Jalan Desa Sejahtera. Agar mudah diingat, maka program ini dinamakan program Bang Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera. Dengan membangun jalan desa, warganya bisa menjadi sejahtera karena warganya menjadi produktif dan berkualitas. Serta kita juga memberikan bantuan keuangan desa untuk meningkatkan berbagai fasilitas publik di desa. Dalam implementasi program hasil terbaik cepat Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Provinsi Banten senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga serta memperlakukan pembinaan dan pengawasan khususnya dalam implementasi program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, peningkatan produktivitas pertanian serta koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan peningkatan keamanan lingkungan, menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri dan kembali membangkitkan lagi semangat gotong royong warga Banten, pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada seluruh pamong masyarakat, para tokoh masyarakat, para alim ulama untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan. Banten sebagai gerbang investasi strategis, sebagai daerah tujuan investasi, marilah kita bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi Banten. Marilah kita bersama-sama mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Marilah kita bersama-sama mewujudkan Banten sebagai daerah yang baldatun, thayyibatun, warafun, ghafur. Bapak dan Ibu sekalian, pembangunan kepemimpinan harus berkelanjutan. Kita melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya, sejak Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi, dan saat ini kita sedang menjalankan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Hal-hal yang telah baik kita tingkatkan, hal-hal yang belum terlaksana kita maksimalkan.
Alhamdulillah tahun 2024 Bapak dan Ibu masyarakat Banten memberikan kepercayaan kepada saya, dan tentu kepercayaan ini tidak serta-merta hadir tanpa ridho, tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saya berjanji bersungguh-sungguh bahwa saya akan menjalankan amanah ini, karena saya yakin tidak ada satu daun, selai daun pun yang jatuh dari pohon tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin tidak ada satu jabatan pun yang bisa diemban manusia tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu izinkan saya mohon doanya, mohon bantuannya agar saya bisa menjalankan amanah ini secara baik, dan kemudian saya bisa menyelesaikan amanah ini husnul khotimah. Bapak dan Ibu yang saya tahu, dulu kalau mau masuk ke Cikesal mesti lewat Serang Timur. Sekarang yang saya dengar dan saya rasakan, ke Cikesal tidak lagi harus lewat Serang Timur. Keluar tolnya tidak lagi Serang Timur, sudah ada pintu tol di Cikesal. Artinya apa? Ada kemajuan, ada perkembangan. Tentu kita punya harapan Cikesal bisa tumbuh dan berkembang lagi. Daerah-daerah lain di Banten bisa tumbuh dan berkembang lagi. Oleh karena itu hari ini Bapak dan Ibu bisa saksikan kami di depan berlatar belakang pendidikan, berlatar belakang partai yang berbeda, tapi kami punya semangat yang sama, yaitu Banten harus maju, Banten harus adil dan merata. Pertemuan hari ini antara kami yang secara kebetulan ada di depan akan kami lanjutkan dengan komunikasi-komunikasi kebangsaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia Emas tahun 2045. Para ibu sekalian, terima kasih Elang, terima kasih kesempatannya. Dan memang secara khusus saya mandi tadi sampai 2 kali ya, untuk meyakinkan bahwa saya serius datang ke. Dan alhamdulillah saya pikir Pak Ketua bakal datang lebih dulu dari saya. Rupanya karena beliau akamsi, anak kampung sini, makanya datangnya belakangan. Tapi nggak apa-apa, beliau tetap ketua, saya tetap gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Bumi ini ya, di samping programnya jelas, pemikirannya mantap, kerjanya nyata, ternyata humoris juga Pak Bumi. Ya kan? Sepakat atau Bung Marinos? Sepakat ya. Cuma tadi berhubung beliau pernah juga jadi ketua, terus pernah dipimpin oleh Pak Asep, pernah jadi ketua DPRD pimpinan Pak Fahmi, sekarang Pak Fahminya jadi ketua DPRD, Pak Asepnya jadi sekretaris DPD, Pak Andrasoninya jadi gubernur. Memang garis tangan ini luar biasa. Padahal abang yang menjadi gubernur itu waktu itu. Terima kasih Pak Gubernur telah mengabdikan diri untuk Provinsi Banten. Kiranya kita tidak lengkap jikalau kita tidak mendengarkan, kalau kata Pak Gubernur namanya akamsi, anak kampung sini. Memang datangnya terlambat, wajahnya memang wajah cenderung tega seperti ini. Orang itu memang begitu. Selain daripada Ketua DPRD Provinsi Banten, beliau adalah salah satu struktur daripada Nahdlatul Ulama di PWNU sebagai mustasar, pimpinan partai Golkar juga di Kabupaten Serang. Ya, bagus barang ini. Ini barang ini bagus. Jadi kiranya Pak Ketua mohon untuk memberikan selayan pakan untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para alim ulama, para kiai, alhamdulillah hadir yang terhormat dan yang mulia.